April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptun di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Gemini, kembali lagi sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan April. Nanti kita lihat ya berkah apa yang menanti Gemini di bulan April. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Gemini, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi energi satu sama lain. Jadi sangat mungkin message-nya bisa buat kalian. Kalau nggak sesuai, coba nonton rising sign kalian, ya, sun sign dan juga moon sign. Ya. Karena lagi-lagi ini general reading, jadi kalian bisa melihat secara emosional itu untuk moon sign itu untuk emosional, sun sign itu untuk life purpose, soul kita, ya perjalanan jiwa kita, dan rising sign itu yang mewujud secara nyata. Oke. Nah, untuk kalian-kalian yang belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya adalah 12 video pendek-pendek banget, singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologi. Karena gue nanti akan buka 12 kartu yang mewakili 12 zodiak, 12 rumah astrologi itu, 12 zodiak itu sendiri. Ya, untuk melihat dampak planet-planet planet-planet yang sedang ada di bulan April ini, dampaknya apa sih buat Gemini, ya kan? Langsung aja dengan Mystical Shaman, ya, Oracle Card, kita lihat main fokus dan energi Gemini di bulan April. Main fokus energi Gemini di bulan April. Beloved kebalik, under the deck the child. Kalau beloved ini tegak, ya kan artinya dicintai, mencintai dan menjadi cinta itu sendiri ya. Kalau kebalik, kok gue mencium bau-bau kepemilikan, nah, cinta yang sifatnya memiliki kondisi, terkondisikan. Karena pada dasarnya cinta itu sebenarnya luas banget, luas banget. Segala hal itu yang mewujud itu ada karena cinta. Bahkan the secret, rahasia semesta itu adalah cinta itu sendiri, ya kan? Nah. Bayangin ya, kalau alam itu ya, mencintai dengan kondisi. Wah, tandus kita mungkin ya. Kita nggak di yang namanya berbagi itu tanpa batas. Alam. Atau dengan, karena ini general reading juga mungkin tentang bagaimana kalian melepaskan ikatan-ikatan itu sendiri.
melepaskan cinta bukan berarti tidak mencintai. Melepaskan itu sendiri adalah cinta. Alam bawah sadar kalian, the child. The child di sini mungkin ada sangkut pautnya dengan anak, ya. Atau kalian hanya diingatkan untuk kita ini walaupun kita tua akan ada selalu jiwa kanak-kanakan itu, ya. Jangan lupakan itu untuk kembali menjadi anak-anak, ya. Yang lepas, bebas, karena anak-anak itu juga cinta, gitu, apa adanya. Dia yang masih percaya sama magic, ya. Miracle. Nggak suka ya dia ngomong nggak suka. Suka ya dia ngomong suka. Apa adanya. Langsung gua ke Lenormand untuk melihat berkah apa yang menanti Gemini di bulan April. 3 kartu aja please. Key. Owl. The birds. Clover. Wow. Under the deck. The tower. Jantung bacaan kalian the birds. The birds itu messenger, pembawa pesan. Karena di sini gue pakai yang the owl, ya. Dia pembawa pesan spiritual dari alam sana, bukan duniawi, ya. Sifatnya mungkin juga melalui intuisi. Jadi kalian di intuisinya lagi tajam kayaknya, ya. Di bulan April ini intuisi kalian tajam, ya. Dan kalian akan, kalau kalian mendengarkan intuisi kalian, ya, mengikuti pesan-pesannya, gitu. Ada kunci menuju harapan-harapan atau keberuntungan-keberuntungan. Alam bawah sadar kalian, the tower. The tower di sini beda dengan tarot. The tower di sini ini tentang institusi, tentang lembaga-lembaga yang punya kuasa untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat, yang membatasi. Artinya di bawahnya ada kaca pembesar, ya. Bagaimana kalian bisa melampaui, ya, batasan-batasan di mana peraturan-peraturan itu seperti contoh komitmen, pernikahan, ya. Pernikahan, lain dunia, lain daratan, lain peraturan. Di luar sana nggak harus nikah untuk berkeluarga, gitu. Atau di sana, di Indonesia nggak boleh kalau bule beli tanah, gitu kan, di Indonesia. Hal-hal yang mengikat itu kan bukan kuasa kita, ya. Tapi bagaimana kita go beyond dengan peraturan-peraturan yang ada. Dengarkan intuisi kalian, kalian akan dapat kunci celah-celahnya untuk mencapai keberuntungan itu sendiri. Keberuntungan atau harapan-harapan kalian.
Alright, langsung gue ke tarot, Lucky Tarot ya. 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi ya. Tapi kali ini gue akan baca agak sedikit berbeda karena gue membacanya bukan berdasarkan rumah 1 sampai rumah ke-12 ya. Gue bacanya berdasarkan contekan ya kan, energi-energi di bulan April. Jadi lebih mengarah pada langsung pada energi-energi planet ya, yang akan mempengaruhi kalian tuh gimana dampaknya ya. Oke, langsung aja. Apa dampak dari segala energi yang ada di bulan April untuk Gemini dalam segala aspek kehidupannya? Beri petunjuk untuk Gemini. Rumah pertama, The Hermit. Rumah kedua, Temperance. Rumah ketiga, The Hangman. Rumah keempat, The Wheel of Fortune. Rumah kelima, The Chariot. Rumah keenam, The Fool. Rumah ketujuh, The Hierophant. Rumah ke-8, Justice. Rumah ke-9, The High Priestess. Rumah ke-10, The Sun. Rumah ke-11, The Magician. Rumah ke-12, The Emperor. Under the deck, The Lovers, energi kalian sendiri, Jen. Oke. Tanggal 1 itu ada New Moon di Aries ya. Buat kalian itu rumah Aries itu di rumah ke-11 ya. Rumah ke-11 itu tentang apa sih? Tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, tentang rasa kemanusiaan, adilan sosial, tentang network, pertemanan, tentang bagaimana kalian berkomunikasi, tentang sosmed. Kalian dapat The Magician. Kalian sanggup merealisasikan apapun mimpi kalian menjadi nyata di dalam komunitas kalian sendiri, network kalian sendiri, pertemanan kalian sendiri ya. The Magician itu energinya Merkuri ya. Saat ini Merkuri ada di Aquarius, di Pisces. Merkuri ada di Pisces, yang mana itu ada di rumah ke-10 kalian ya. Di rumah 10 kalian ada The Sun. Ada terang, ada kebenaran yang terungkap. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial ya. Tentang authority, mungkin otoritas ya. The Sun itu sendiri juga tentang ego, atau ada pencerahan di situ ya. Tentang mungkin beberapa dari kalian, karena ini general ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang dapat pencerahan tentang visi ke depannya, jauh ke depannya itu bagaimana ya kan? Pencerahan tentang status sosialnya gitu kan, atau ada yang mendapatkan kebenaran tentang reputasinya sendiri, tentang di dalam karirnya sendiri, profesionalnya ya. Nah, The Sun ini tapi lagi ada di Aries sekarang. Lagi-lagi New Moon Aries ya kan? The Magician. Kalian kayaknya sih ya, ini tentang apa yang kalian ingin bentuk, ciptakan, realisasikan bersama dengan network kalian sendiri.
Jadi new moon di Aries ini tentang itu. You are the magician. Kalian adalah pesulapnya. Kalian akan mendapatkan terang untuk merealisasikan apapun itu. Tanggal 5 Venus masuk ke Pisces. Venus itu tentang value system. Venus itu tentang relationship, tentang money juga. Akan ada terang, Bu. Terang. Terberkatilah kalian, ya kan? Berkah kalian tuh banyak. Atau mungkin ada pencerahan, ada yang terbongkar, ada kebenaran yang harus terungkap di pekerjaan, di karir Gemini, di karir ya, secara profesional, relationship, karena Venus juga di situ kan ya. Venus itu relationship dengan kolega ya, entah status sosial kalian sendiri, reputasi kalian sendiri yang terbongkar. Atau untuk beberapa dari kalian ini berkah benar-benar tentang karir kalian sendiri yang mendapat sorot ya. Wow. Outs. Merkuri di Pisces sih. Iya, kalian sanggup juga mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Dengan energi The Magician ya. Tadi ya, balik lagi ke tadi Merkuri. Di Pisces kalian mampu merealisasikan atau mengungkapkan ya, karena Merkuri itu tentang komunikasi, persepsi juga, mindset, mengungkapkan kebenaran tentang pekerjaan, karir, reputasi atau status. Wow. Oke. Kalian mendapatkan pencerahan tentang nilai itu sendiri, spiritual ya, karena Merkuri masuk ke Pisces tanggal 5 Merkuri masuk, karena Merkuri di Pisces, karena Venus di Pisces. Venus itu di Pisces, tau gak sih, kayak gini, Venus itu sebenarnya ruler planet, ruler sign-nya Libra dan Taurus. Jadi yang nge-govern Taurus dan Libra itu Venus, planet Venus. Tapi begitu Venus masuk ke Pisces, masuk ke mbahnya, sangat nyaman Venus di Pisces. Zeus. Jadi dia lebih karena tentang unconditional love dan spiritual itu sendiri. Venus sangat nyaman. Bagaimana menghargai, ya, menilai, mencintai the beloved, kebalik. Ya. Diri kita sendiri. Bagaimana kita menilai. Venus itu tentang value system. Dan itu sangat terkait dengan relationship juga Venus dan money. Ya.
Venus di Pisces. Oke. Dan di Pisces itu sendiri, ntar kita nyampe ke situ. Tanggal 10 ya, Merkuri masuk ke Taurus. Meninggalkan Pisces. Meninggalkan Aries, maaf. Kalau dari Pisces ke Taurus. Iya, meninggalkan Aries karena tanggal 27 Maret ya, Merkuri masuk ke Aries. Jadi saat ini gue lagi baca ini ya, Pisces masih Merkuri masih di Pisces. Maaf. Keskip. tanggal 27 Maret Merkuri masuk ke Aries. Dan Merkuri di Aries itu cuma sebentar ya. Begak juga Merkuri masuk di Aries karena Aries itu sangat fire ya, tindakan Mars di situ. Nggak banyak beranalisa sama Aries. Merkuri itu tentang mindset dan persepsi. Nah, tanggal 10 Merkuri meninggalkan Aries, masuk ke Taurus. Taurus buat Gemini itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, ya, limiting beliefs, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Ya, apapun itu keyakinannya, entah itu positif atau negatif. Ya. Dan juga tentang alam bawah sadar. Dan spiritual itu sendiri. Kalian dapat The Emperor. The Emperor itu energinya Mars. Energinya Aries. Balik lagi ke The Magician. Kalian sanggup mengambil sikap, mengendalikan nasib dan hidup kalian sendiri. Kalian akan take your power back, gitu kan, mengambil kembali kendali, ya. Mencoba untuk menyadari akan alam bawah sadar kalian sendiri yang mungkin selama ini lepas, yang kalian gak sadarin gitu. Ya namanya juga alam bawah sadar. Ketergantungan kita, keterikatan kita bagaimana dengan keyakinan kita ya. Sehingga kita merasa masa gitu sih gitu, kan gue nggak boleh gitu, ntar gue dibilang jahat, ntar gue dibilang ini. Nah, karena magician tadi ya, dia mampu mengkomunikasikan kebenaran. Karena emang paling gampang ya, itu ngebodohin orang lain, ngebohongin orang lain itu paling gampang. Jujur itu sulit, karena pasti jadi musuh. Kita create musuh, kita create konflik. Tanggal 12 Jupiter konjang Neptune. Nah, once in a lifetime experience. Berbahagialah kita yang bisa merasakan energi Jupiter konjang Neptune di Pisces. Karena terakhir Jupiter konjang Neptune di Pisces. Kalau Jupiter konjang Neptune doang di zodiak mana aja itu biasa. Setiap 12-14 tahun sekali gitu. Kurang lebih. Tapi Jupiter konjang Neptune di Pisces itu terakhir 1800 sekian gitu. Lupa gue. Ya. Itu berkahnya gitu ya. Jadi kalau bulan lalu ya kan, kita energi semesta itu mendukung untuk kita mencapai spiritual awareness gitu. Jupiter dan Neptune itu dua-duanya si empunya Pisces, yang ngegovern ruler planetnya si Pisces. Nah, di rumahnya Pisces
semua energinya ngedouble. Lagi pulang ke rumahnya gitu, energinya wow gitu. Nah, Jupiter itu tentang spiritual, begitupun juga Neptune. Neptune tentang visi, imajinasi yang tanpa batas gitu kan. Dan Jupiter pun juga beyond, melampaui batas-batas. Dan Jupiter itu planet terbesar dan dia karma spiritual. Kebebasan itu sendiri Jupiter. Begitupun juga Neptune. Neptune itu tentang unconditional love. Cinta tanpa batas, cinta tanpa kondisi. Di Pisces, yang mana buat kalian itu adalah di karir, reputasi, long term goals ya, juga status sosial. Apa yang kita bangun? Nilai apa yang kita pegang? Hari esok atau ke depannya? Goalnya untuk sustainable tuh gimana sih? Status yang kayak gimana sih? Yang kita imajinasikan itu? Reputasi yang seperti apa sih yang kita ingin bangun? Kalau buat Gemini kan di rumah ke-10 ya Pisces ya. Dan hubungan kalian dengan otoritas, yang punya otoritas. Bos. Wow, agak berat sih, Jam. Jangan lihat, kalau memang ini general reading, mungkin untuk yang kebetulan melihatnya sebagai musibah ya. Musibah itu adalah berkah juga di saat kita bisa melihatnya dengan kesadaran yang lebih tinggi. Justru musibah itu adalah berkah yang terbesar, pelajaran yang gak mungkin kita dapatkan dari kebahagiaan atau kesenang-senangan, kemudahan. Ya, gak ada pelajarannya, gak ada hikmahnya gitu kan dari kemudahan itu sendiri. Berkah bukan? Berkah. Dan tanggal 14 Mars masuk ke Pisces. It's all about work, it's all about karir, it's all about status. Tindakan, sikap kalian apa? Jadi martir. Mars di Pisces. Kalian akan berkorban. Tetap selalu ada pilihan. Gue langsung ngeliat ini, alam bawah sadar lo, The Lovers, energi Gemini sendiri ya, pilihan. Pengorbanan itu juga pilihan. Mungkin kalian dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya gak enak, pengorbanan dua-duanya. Jangka pendek apa jangka panjang? Berdasarkan apa? Nilai yang seperti apa? Venus di Pisces. Karena khawatir, berdasarkan karena takut, atau cinta itu sendiri? Tanggal 16 full moon in Libra, purnama di Libra.
Libra buat Gemini itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang romance, love affairs, bagaimana kalian having fun, ya, hobi ya, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang masa kecil kalian mungkin, tentang project kalian. Kalian dapat The Chariot. Kalian mampu mengendalikan sisi hitam dan putih kalian sendiri sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan. Ini energi Cancer. Cancer buat Gemini itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang segala hal yang sifatnya material, atau juga dengan value system, nilai. Karena rumah kedua itu sebenarnya rumahnya Taurus. Ya. Taurus itu energinya Venus. Nah, materi, bisa harta benda, bisa segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian. Apapun itu, bisa pekerjaan, bisa penghasilan, bisa keluarga, bisa properti, bisa anak, ya, bisa keluarga. Kalian dapat The Temperance. Kalian diminta untuk bersabar dengan proses pemulihan kalian sendiri, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya atau kostum, ya. Bagaimana kalian menilai value system kalian? Bagaimana kalian menilai dan menghargai diri kalian sendiri untuk mendapatkan kebebasan itu, kebebasan spiritual. Ini energi Sagittarius, ya. Sagittarius itu yang di bawah pengaruh Jupiter. Kebebasan spiritual. Jupiter di Pisces. Karir, reputasi, nggak perlu gue ulang, ya. Tapi di rumahnya Sagittarius sendiri, ya, itu di rumah ketujuh buat Gemini, tentang relationship, either profesional, relationship, partnership, either profesional atau personal, ya. Kalian dapat The Hierophant. The Hierophant itu kepatuhan, loyalitas, tradisi, institusi, komitmen, kontrak, tradisi. Energi Taurus, Hierophant. Di rumahnya Taurus originalnya adalah rumah kedua, ya kan? Rumahnya Taurus itu sendiri buat Gemini ada di rumah ke-12. Karma, ending, closure, alam bawah sadar kalian. The Emperor. Right. Keyakinan-keyakinan kalian itu diajarkan atau kalian benar-benar yakin itu nilai-nilai dari dalam diri kalian sendiri, nilai-nilai yang ditanamkan atau nilai-nilai yang memang sudah terbentuk dari dalam diri kalian sendiri sesuai dengan proses kalian, bukan prosesnya orang lain. Untuk tanggal itu, oh ya, itu tanggal 19, The Sun, matahari masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Terang di rumah ke-12 nya Gemini. Terang, kalian mulai mendapatkan pencerahan, ya, berkahnya nih.
kalian akan mendapatkan pencerahan tentang alam bawah sadar kalian sendiri, tentang keyakinan-keyakinan yang memang udah gak sesuai dengan sejatinya kalian. Alam bawah sadar itu terbentuk karena kebiasaan. Jadi kita bahkan kesannya spontanitas gitu, seakan-akan itu diri kita gitu kan. Seakan-akan itu emang gitu, gue gitu. Padahal itu ya karena terbentuk karena kebiasaan gitu kan, yang repetitif ya. Ya, karena the sun itu sendiri juga ego ya. Menerangi kegelapan. Rumah ke-12 itu rumah kegelapan. Segala sesuatu yang di luar kuasa kita. Di luar konsep-konsep manusia sendiri kadang. Ya. Karma. Anyway, lanjut. Tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi. Pluto itu penjaga pintu neraka. Pluto itu penjaga kegelapan. Untuk hal-hal yang sifatnya traumatik atau hal-hal yang ingin kita selalu tinggalkan, lepaskan, kuburkan ya. Dengan Pluto retrograde itu artinya kita energinya adalah kita mengevaluasi ya, semua pengalaman-pengalaman kita, pemahaman-pemahaman kita ya, yang kita ingin kuburkan ya, untuk melakukan perubahan. Karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita masih berpikir dengan mindset yang sama. Dengan bahkan mungkin kita merasa mindset kita sudah kita ubah, tapi energi kita masih yang lama. Alam bawah sadar kita. Nah, Pluto itu tapi lagi di Capricorn. Nah, Capricorn buat Gemini itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang kontrol dan power ya. Kalau kalian tidak bisa atau tidak mampu mengkontrol diri kalian sendiri ya, jatuhnya jadi kalian mengontrol orang lain gitu. Jadi abusive power, kuasa yang disalahgunakan. Di rumah ke-8 itu, di rumahnya Capricorn itu ada justice. Ada yang menuntut keadilan. Entah kalian yang dituntut atau kalian yang menuntut. Mungkin ada juga yang berurusan dengan pengadilan. Ini energi Libra. Lagi-lagi full moon di Libra. Balik lagi tuh tentang full moon di Libra ya. Kalian akan sanggup moving forward dari kebiasaan-kebiasaan lama kalian dalam bersenang-senang. Tanggal 29 itu juga ya, Merkuri masuk ke Gemini, balik ke rumahnya. Karena Gemini itu di bawah pengaruh Merkuri. Merkuri yang nge-govern Gemini ya. Meninggalkan Taurus. Artinya di sini di rumah pertama, rumahnya Gemini kan di rumah pertama. Rumah pertama itu tentang kesan dunia atau kesan orang lain terhadap kalian, atau citra atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri ya. Jadi Merkuri itu tentang mindset, persepsi, aktivitas sosial, tentang bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain, bukan orang lain sih, dengan lingkungan terdekat kalian,
dan higher learning, tentang pemahaman, pengalaman, wawasan, edukasi yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini. Ya. Itu Merkuri. Merkuri masuk ke Gemini, maksudnya balik ke rumahnya ya. Kalian dapat The Hermit. The Hermit ini sebenarnya energi Virgo. Nah, Virgo itu juga Merkuri juga ya. Di bawah pengaruh planetnya Merkuri juga. Analisa ke dalam. Ya. Dia meditasi, mencari jawaban-jawaban dari dalam diri kalian sendiri ya, mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kalian ingin meng-create citra diri kalian. Oke. Jadi ini Merkuri lagi in and out ya, in and out. Jadi kalian lebih, tampaknya kalian tuh lebih sifatnya mengisolasi diri, seperti meditasi. Untuk kalian bisa lebih menganalisa diri kalian sendiri. Wow. Oke, tanggal 30 solar eclipse, gerhana matahari di Taurus di rumah ke-12. Gerhana matahari itu bukan sekedar gerhana. New moon ya, bulan baru. Gerhana itu yang energi yang wow banget ya, dan itu di rumah ke-12 yang kalian. Itu kebenaran yang sangat wow. Jadi kesadaran spiritual sampai pada puncaknya. Alam bawah sadar kalian, the lovers, Gemini, saatnya untuk meditasi. Seperti gambarnya the lovers itu sendiri ya, gambarnya adalah bercermin. Meditasi untuk melihat ke dalam diri. Oke deh, segitu aja, semoga berguna ya, semoga penjelasan dengan cara ini lebih menarik daripada yang biasanya. Oke, kalau resonate jangan lupa untuk like, comment, and share.